Pertanyaannya, kenapa kamu sebagai laki-laki itu gampang dimainin? Karena cowok itu gampang banget percaya sama kata-katanya cewek. Apalagi ditambahin bumbu tangisan, bumbu nafas yang berat, bumbu eye contact. Apalagi kalau ceweknya sudah berpengalaman, ditambahin bumbu lagi di kasur sambil pelukan. Aku nggak pernah kayak gini sama cowok. Aku baru ngerasain kayak gini tuh sama kamu. Baru kamu yang nge-treat aku tuh kayak gini. Aku tuh cuman bisa cerita kayak gini dengan nyaman tuh sama kamu. Aku cuman bisa lepas sama kamu. Pernah? Nggak, kamu dikasih harapan, tiba-tiba kamu dispesialkan, tiba-tiba dia ngasih kabar kamu terus-terusan, tiap malam video callan mungkin, cerita masa lalunya, cerita traumanya, cerita masalahnya, cerita tentang mantannya, bilang trauma ini itu, nangis lah apa segala macam, tapi ujung-ujungnya kamu di-block, di-ghosting, tiba-tiba hilang, dan parahnya tiba-tiba dia udah gandeng yang baru. Tenang, itu bukan berarti kamu yang bodoh, tapi kamu cuman nggak tahu cara mainnya. Dan di video ini aku akan buka semua trik-trik cewek yang mungkin kamu belum paham. Kenapa kamu dijadiin cadangan? Dan yang paling penting aku akan ngasih tahu ke kamu para lelaki gimana caranya lepas dari drama ini tanpa harus gontok-gontokan, tanpa harus drama, tanpa harus ada nangis-nangis, dan tanpa harus kamu para cowok ngerasa bersalah. Oh, sama yang terakhir, dan kamu bisa jadi pria yang nggak gampang dimainin lagi. Pertanyaannya, kenapa kamu sebagai laki-laki itu gampang dimainin? Karena cowok itu gampang banget percaya sama kata-katanya cewek, apalagi ditambahin bumbu tangisan, bumbu nafas yang berat, bumbu eye contact, apalagi kalau ceweknya sudah berpengalaman, ditambahin bumbu lagi di kasur sambil pelukan, sambil sensor. Kalian pernah nggak ngalamin dimana cewek itu bilang, aku nggak pernah kayak gini sama cowok, aku baru ngerasain kayak gini tuh sama kamu, baru kamu yang nge-treat aku tuh kayak gini. Pernah nggak? Apa sekarang lagi kejadian? Oh, atau kamu nonton bareng cewekmu? Oh, ada lagi, aku tuh cuman bisa cerita kayak gini dengan nyaman tuh sama kamu, aku cuman bisa lepas sama kamu. Pernah, dia bilang kalimat-kalimat tadi ke cowok yang bikin dia tuh aman, tapi dia akan tidur sama cowok yang bikin dia penasaran. Kok bisa? Kayak habis pikir aku nggak tahu jalan pikiran cewek. Kenapa kok bisa nggak tahu jalan pikiran cewek? Ya karena pemikiran kita tuh berbeda. Cowok itu berpikir linear, butuh aksi dan validasi. Sedangkan cewek lebih besar main di perasaan. Dan dia, para wanita, tahu banget cara nyentuh titik lemahnya para lelaki. Kepastian, seks, pengakuan. 3 hal itu. Cewek-cewek ini tuh tahu kalau dia bilang, aku lagi sedih nih. Dan kalian para cowok akan ngerespon, kenapa? Kamu butuh bahu untuk bersandar. Aku sana sekarang, sini cerita sama aku. Apalagi cowok-cowok biasanya bilang apa? Menanggapi kan? Walaupun kamu nanggepinnya kayak entah pura-pura, nggak tulus atau apa, tapi boom, kamu sudah masuk ke dalam perangkap mereka. Ke dalam perangkap menjadi pendengar yang nggak akan dipilih. Fakta pahit tentang cewek. Fakta pertama yang harus kalian tahu, cewek itu lebih cinta tentang stabilitas daripada cinta itu sendiri. Kamu bisa jadi cowok paling setia, paling pengertian, paling sabar, paling nggak pernah marah, jadi si paling pokoknya. Tapi kalau kamu nggak punya daya tarik, nggak punya kemajuan, dan nggak punya arah, si cewek ini tuh nantinya akan nyari cowok yang bahkan mungkin lebih brengsek, asalkan bisa bikin si cewek deg-degan. Fakta kedua, cewek itu nggak akan bilang kamu nggak menarik, nggak akan. Cewek-cewek akan kasih sinyal halus. Chat mulai singkat-singkat, jawabannya singkat. Kamu udah makan belum? Udah. Biasanya udah, hanya banyak, titik. Udah sayang, udah kok. Ini udah DAH. Untung pakai titik. Tiap ketemu nggak semangat, kayak datang mungkin lebih sedikit telat, atau mungkin kalau diajakin alasannya banyak. Duh, aku lagi nggak mau, tadi aku lagi ini, kayaknya aku nanti nggak bisa lama-lama, aku nanti kayaknya nyusul. Datang juga nggak excited. Tapi setiap kamu lihat story-nya, dia selalu excited, mukanya seger, pergi ke gym, pergi bareng teman-temannya, kemana, ke situ, ke sini, pokoknya semua kegiatan yang ada di story-nya, ada di sosmednya, dia lakukan dengan sepenuh hati, ceria, merekah, asik gitu pokoknya. Nggak asiknya cuma sama kamu. Dan kamu sedihnya tuh kamu masih percaya kalau dia emang beneran capek, beneran sibuk, gak ada waktu, kasihan. Fakta ketiga, cewek selalu punya backup. Ketika kamu disuruh sabar, dia lagi main feeling sama cowok lain. Sekarang yang perlu kamu lakuin adalah berhenti mikirin dia. Berhenti nanya aku kurang apa, aku kurang gimana, kenapa kok kamu cuek banget, aku harus gimana sih biar kamu bla bla bla. Berhenti merendahkan dirimu. Tapi mulai tanya, apa yang perlu aku bangun supaya aku gak bisa dijatuhkan? Itu nanyanya ke diri sendiri ya, bukan ke ceweknya. Pertama, bangun fisikmu, wahai para lelaki. Cowok gampang dimainin karena gak punya kepercayaan diri. Dan cowok gampang diperalat karena haus validasi. Setelah bangun fisik, bangun juga kasmu. Gajimu habis buat neraktir
Stop itu sekarang. Cewek nggak akan respect sama cowok yang nggak bisa ngatur keuangannya. Mulailah dari sekarang itu investasi kecil-kecilan. Cowok itu harus bisa pegang kendali finansial, harus bisa ngatur keuangan. Kalau cowok bisa ngatur finansialnya, itu sama dengan cowok yang nggak takut ditinggal. Terakhir, bangun komunitas. Jangan pernah kumpul sama orang-orang yang bucin dan haus validitas. Kalau kamu mainnya di toko parfum, ya kamu akan ketularan wanginya. Kalau kamu main di TPA, tempat pembuangan akhir, ya kamu akan bau sampah. Kalau kamu mainnya di rumah mamaku, kamu akan bau kabuli. Jadi jangan pernah kumpul sama orang-orang yang bucin, haus validasi, yang isinya ngeluh doang. Ganti circle-mu. Cari cowok-cowok atau circle yang bahasnya tuh investasi. Walaupun mungkin di awal kamu nggak relate dan nggak mudeng karena kamu belum pernah nyoba, tapi minimal kamu jadi ikan kecil di dalam lautan yang nanti bisa jadi ikan besar di lautan itu. Ingat para cowok, kalau kamu sendirian mungkin kamu bisa jadi lemah, tapi kalau kamu punya teman-teman, punya brotherhood misal, kamu bisa jadi kuat. Nah sekarang yang perlu dipertimbangkan adalah gimana caranya biar kamu nggak dimanipulasi. Jadi ini adalah jurus biar kamu tidak dimanipulasi. Cewek yang suka mainin cowok itu paling takut, paling paling emoh ketemu sama cowok yang tahu batas. Dan aku akan ngasih kamu kalimat, 3 kalimat aja yang bisa jadi penyelamat buat kamu. Pertama, kalau dia lagi minta bantuan buat finansialnya dia, entah aku nggak tahu lagi nih harus minta kemana, aku nggak tahu, aku cuman kepikiran kamu, aku butuh buat entah itu ngelunasin utang lah, entah itu apapun deh, mulai dari yang bikin kamu simpatik sampai yang enggak sekalipun, intinya butuh duit, entah itu butuh duit atau tenagamu, intinya dia minta tolong, kamu bisa jawab dengan, aku lagi fokus bangun diriku dulu, aku nggak bisa bantuin orang dengan arah yang nggak jelas. Misal dia minta bantuan finansial, dia mau bikin apa tapi nggak ada planningnya, atau butuh bantuanmu untuk ngapain tapi nggak ada planningnya. Atau kalau dia butuh duit, kamu bisa jawab dengan, oke, aku akan bantu kamu, aku akan carikan tempat-tempat yang bisa kamu pinjemin uang tanpa ada bunganya, yang bisa kamu cicil dan lain-lain. Kalimat yang kedua, kalau dia lagi ngambek karena kamu nggak selalu ada buat dia, kamu bisa ngomong kayak gini, aku tuh bukan tempat pelampiasan emosimu, aku itu ada saat kamu tuh tahu gimana caranya menghargai. Berikutnya, kalau tiba-tiba dia ngancam tentang putus, mungkin kalau sekali oke lah, mungkin dia kilaf, tapi kalau sering banget ngancam putus, jawab, silahkan, aku nggak maksa siapapun buat tinggal. Aku mungkin akan dirasa cukup buat orang-orang yang tahu nilaiku. Jadi kalimat-kalimat yang tadi tak sampein itu mengindikasikan kalau kamu adalah laki-laki yang punya batasan dan nggak mudah dimanipulasi atau dimanfaatin. Ingat cowok-cowok, jadilah hadiah, bukan pilihan. Kamu itu bukan badut. Kamu juga bukan boneka yang dipakai buat mengisi kekosongan emosional. Ingat, kamu adalah pria yang sedang bangkit dan kamu adalah pria yang sadar nggak akan jatuh kedua kali di lubang yang sama. Cewek itu nggak akan ngajarin kamu gimana jadi pria yang dihormatin. Tapi mereka bisa langsung tunduk sama kamu, menghargai kamu, menghormati kamu saat kamu jadi pria yang tahu arah, tahu nilai, dan berani untuk bilang enggak. Jadi mulai hari ini setelah kamu nonton video ini, berhenti mengejar, ayo mulai bangun, dan ketika kamu udah cukup kuat, kamu nggak perlu nyari cinta. Cinta akan datang sendiri karena kamu sudah jadi pria yang pantas buat dicintai. Gitu aja konten kali ini. Semangat para laki-laki, see you in the next video. Bye!